Kaum Nabi Soleh meminta tanda kenabian kepada Allah, namun setelah diberi seekor onta betina sebagai tanda kebesarannya, mereka mendustakan, bahkan berani menyembelihnya, dan inilah akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kisah yang penuh makna ini dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji dipun yang baik, terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Kisah ini bersumber dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah selalu menanyakan bukti-bukti kebenaran Allah, sebab itu kebiasaan kaum Nabi Soleh. Padahal bukti kebenaran itu datang dari lembah ini. Namun mereka berlaku sombong atas ketetapan Tuhan mereka, sehingga menyembelih onta yang menjadi bukti kebenaran itu. Padahal telah ditetapkan onta itu suatu hari memiliki giliran untuk minum air mereka, dan satu hari mereka yang memiliki giliran untuk minum air susunya. Tetapi karena kecongkaannya, mereka menyembelih onta tersebut. Akibatnya, Allah mendatangkan petir yang sangat keras dari bawah permukaan langit yang ada di atas mereka, kecuali satu orang saja yang ada di tanah haram Allah." Seorang sahabat bertanya, "Siapa dia wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah Abu Righol. Namun, sewaktu keluar dari tanah haram, dia pun tertimpa malapetaka seperti kaumnya." Sahabat ngaji dipun yang baik, dalam Al-Quran Allah telah menceritakan kisah Nabi Soleh bersama kaumnya Tsamud. Bahkan setiap peristiwa dan fakta yang ada di dalamnya digambarkan secara jelas dan rinci. Namun kisah tersebut tidak tercantum dalam Taurat, sehingga para ahli kitab tidak mengetahui kisah tentang Tsamud, kaum Nabi Soleh yang sebenarnya. Begitu pula dengan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Padahal Al-Quran telah menginformasikan bahwa Nabi Musa menyebutkan dua kaum tersebut kepada kaumnya, sebagaimana firman Allah, "Dan Nabi Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Belum sampaikah kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya." Salah seorang mukmin di antara keluarga Fir'aun berkata, sebagaimana firman Allah, "Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, yakni keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak mengendaki berbuat zalim terhadap hamba-hambanya." Quran Surat Al-Mu'min ayat 30-31. Kitab-kitab hadis telah mengabarkan kepada kita bahwa sewaktu di perjalanan menuju medan perang Tabuk, Rasulullah SAW melintasi wilayah Al-Hijr, yakni bekas perkampungan kaum Tsamud. Beliau pun singgah bersama para sahabat di perkampungan tersebut. Setibanya, para sahabat langsung mencari sumur-sumur yang pernah dijadikan sumber air minum oleh kaum Tsamud. Tujuan mencari air adalah untuk membuat adonan makanan, sementara sebagian sahabat bersiap memasang wajan. Namun hal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Akhirnya
Mereka menumpahkan adonan yang ada dalam wajan, lalu memberikannya kepada onta. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan bersama mereka hingga singgah di sebuah sumur yang menjadi tempat minum ontanya Nabi Saleh. Saat itulah Rasulullah SAW melarang para sahabat meniru kaum yang telah ditimpa siksa. Larangan itu tersirat dalam penggalan sabdanya, "Aku takut kalian ditimpa adab seperti yang menimpa mereka." Dari sini jelas bahwa sewaktu para sahabat berada di tempat terjadinya peristiwa besar pada zamannya atau tempat diadabnya kaum terdahulu, Rasulullah SAW berusaha memanfaatkan kesempatan untuk mengingatkan mereka tentang apa yang telah menimpa mereka. Beliau memperingatkan umatnya agar tidak mengikuti perbuatan dan perjalanan mereka. Itulah kebiasaan baik Rasulullah SAW. Selain tentu karena beliau mengetahui kabar mereka berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, saat itu beliau pun menunjukkan jalan dari mana datangnya onta mukjizat Nabi Saleh menuju sumur tersebut. Tak lupa beliau menceritakan bahwa onta tersebut harus membagi air minum dengan kaum Nabi Saleh. Sehari giliran onta, sehari giliran mereka. Sewaktu giliran onta, air itu tidak boleh diminum oleh mereka. Hal itu seperti dilansir dalam Al-Quran. Onta betina mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kaum mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang lain. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 155. Dan beritakan kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan onta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 28. Namun anehnya, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kaum Nabi Saleh tetap mengambil susu onta tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan mereka berani menggunakan air yang menjadi giliran onta tanpa merasa bersalah dan takut sedikit pun. Lebih aneh lagi, kaum Tsamud mendapat keuntungan dari onta itu, tetapi mereka merasa terganggu dengan keberadaan onta tersebut, bahkan seperti tidak menyukai keberadaannya. Akibatnya, mereka pun memutuskan untuk menyembelihnya. Disampaikan dalam Al-Quran bahwa orang yang menyembelih unta mukjizat Nabi Saleh itu adalah orang yang paling celaka. Sebagaimana ayat, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah yakni Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan meminumnya. Al-Quran Surat As-Syams ayat 12-13. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang yang menyembelih onta Nabi Saleh berambut merah pirang, sebagaimana sabdanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Maukah kalian aku kabarkan ke orang yang paling celaka?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasul." Beliau melanjutkan, yaitu orang Tsamud berambut pirang yang menyembelih onta Nabi Saleh, dan orang yang memukulmu wahai Ali dengan pedang bagian atas hingga jenggotnya basah dengan darah. Dalam hadis digambarkan bahwa yang menyembelih onta itu adalah orang tokoh kaum Tsamud. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa ketika bangkit orang paling celaka di antara mereka, maksudnya ketika bangkit orang yang paling kejam, jahat, dan menentang di tengah kaumnya, seperti Abu Zum'ah. Setelah mereka membunuh onta, Nabi Saleh berkata, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, "Bersukarialah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Al-Quran Surat Hud ayat 65. Benar saja, pada hari ketiganya mereka ditimpa adab berupa petir yang sangat keras, sebagaimana firman Allah, "Jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Tsamud." Quran Surat Fussilat ayat 13. Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta
yakni kesesatan dibanding petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Fussilat ayat 17. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa petir keras itu telah membinasakan semua warga kaum Samud, baik yang tengah di rumah maupun yang sedang di perjalanan. Hanya satu orang dari mereka yang kebetulan saat itu tengah berada di tanah haram, yakni Mekah. Pasalnya, tanah haram tidak terkena azab Allah. Bahkan nama orang tersebut disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Righal. Namun setelah meninggalkan tanah haram, ia pun sama terkena azab seperti warga kaum lainnya. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan para sahabatnya agar tidak menanyakan tanda-tanda kebesaran Allah seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Soleh, karena takut mereka tertimpa azab Allah sehingga mereka binasa seperti kaum Nabi Soleh. Sahabat ngaji dipun yang baik, demikianlah kisah yang penuh makna ini. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.